Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferly Makaramin, NPM 21170510050 dari kelas D S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Bagian pertama ada pengantar. Ada dua jenis arsitektur komputer digital yang menggambarkan fungsi dan implementasi sistem komputer. Salah satunya adalah arsitektur von Neumann yang dirancang oleh ahli fisika dan matematika terkenal, John von Neumann, pada akhir 1940-an. Dan yang lain adalah arsitektur Harvard yang didesain pada komputer berbasis relay asli Harvard Mark I yang menggunakan sistem memori terpisah untuk menyimpan data dan instruksi. Arsitektur Harvard asli digunakan untuk menyimpan instruksi pada pita dan data yang dilubangi pada penghitung elektromekanik. Arsitektur von Neumann membentuk dasar komputasi modern dan lebih mudah diimplementasikan. Bagian selanjutnya di sini ada arsitektur von Neumann, arsitektur jenis yang pertama. Apa itu arsitektur von Neumann? Arsitektur von Neumann adalah desain teoritis berdasarkan konsep komputer program yang tersimpan di mana data program dan data instruksi disimpan dalam memori yang sama. Arsitekturnya dirancang oleh ahli matematika dan fisika terkenal John von Neumann, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mesin komputernya itu dirancang dengan tujuan tunggal yang telah ditentukan, yang akan kekurangan kecanggihan karena pengerjaan ulang manual sirkuitnya. Gagasan di balik arsitektur von Neumann adalah kemampuannya untuk menyimpan instruksi dalam memori, bersama dengan data di mana instruksi beroperasi. Singkatnya, arsitektur von Neumann mengacu pada kerangka umum yang harus diikuti oleh perangkat keras, pemrograman, dan data komputernya. Arsitektur von Neumann terdiri dari tiga komponen berbeda, yaitu CPU, unit memori, dan perangkat I/O, input-output. CPU adalah jantung dari sistem komputer yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ALU, CU, dan register. ALU, atau Arithmetic and Logic Unit, bertanggung jawab untuk melakukan semua operasi aritmatika dan logika pada data, sedangkan CU, atau Control Unit, menentukan urutan aliran instruksi yang perlu dijalankan dalam program dengan mengeluarkan sinyal kontrol ke perangkat lunas, ke perangkat keras. Register pada dasarnya adalah lokasi penyimpanan sementara untuk menyimpan alamat instruksi yang perlu dieksekusi. Unit memori terdiri dari RAM, yang merupakan memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program. I/O interface memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan dunia luar seperti perangkat penyimpanan. Arsitektur jenis kedua di sini ada arsitektur Harvard. Apa itu arsitektur Harvard? Jadi, arsitektur komputer dengan jalur penyimpanan dan sinyal yang terpisah secara fisik untuk data dan instruksi program. Tidak seperti arsitektur von Neumann yang menggunakan bus tunggal untuk mengambil instruksi dari memori dan mentransfer data dari suatu bagian komputer ke yang lain. Arsitektur Harvard memiliki ruang memori terpisah untuk data dan instruksi. Kedua konsepnya sama, kecuali cara mereka mengakses memori. Gagasan di balik arsitektur Harvard adalah untuk membagi memori menjadi dua bagian, satu untuk data dan lainnya untuk program. Persyaratan didasarkan pada komputer berbasis relay Mark I Harvard asli yang menggunakan sistem yang memungkinkan data dan transfer serta instruksi diambil untuk dilakukan pada saat yang sama. Desain komputer dunia nyata sebenarnya didasarkan pada arsitektur Harvard yang dimodifikasi dan umumnya digunakan dalam microcontroller dan DSP atau Digital Signal Processor. Bagian selanjutnya ada perbedaan antara arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Bagian pertama ada dasar-dasar arsitektur von Neumann dan Harvard. Di sini ada penjelasan singkatnya dahulu, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Oke, kita next saja. Di sini ada perbedaan pertama, yaitu sistem memori arsitektur von Neumann dan Harvard. Arsitektur von Neumann hanya memiliki satu bus yang digunakan untuk pengambilan instruksi dan transfer data, dan operasi harus dijadwalkan karena mereka tidak dapat dilakukan pada saat yang sama. Sedangkan arsitektur Harvard di sisi lainnya memiliki ruang memori terpisah untuk instruksi dan data yang secara fisik memisahkan sinyal dan penyimpanan untuk kode dan memori data yang pada gilirannya memungkinkan untuk mengakses masing-masing sistem memori secara bersamaan.
Yang selanjutnya ada pemrosesan instruksi arsitektur von Neumann dan Harvard. Dalam arsitektur von Neumann, unit pemrosesan akan membutuhkan dua sirkuit clock untuk menyelesaikan instruksi. Prosesor mengambil instruksi dari memori di siklus pertama dan menerjemahkannya, dan kemudian data diambil dari memori di siklus kedua. Dalam arsitektur Harvard, unit pemrosesan dapat menyelesaikan instruksi dalam satu siklus jika ada strategi perpipaan yang sesuai. Yang selanjutnya ada perbedaan biaya arsitektur von Neumann dan Harvard. Karena instruksi dan data menggunakan sistem bus yang sama dalam arsitektur von Neumann, ini menyederhanakan desain dan pengembangan unit control, yang pada akhirnya menurunkan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Sebaliknya, pengambilan unit control dalam arsitektur Harvard lebih mahal daripada yang sebelumnya karena arsitektur kompleks yang mempekerjakan dua bus untuk instruksi dan data. Yang selanjutnya ada penggunaan arsitektur von Neumann dan Harvard. Arsitektur von Neumann terutama digunakan di setiap mesin yang Anda lihat dari komputer desktop dan notebook hingga komputer dan workstation berkinerja tinggi. Arsitektur Harvard adalah konsep yang cukup baru yang digunakan terutama dalam microcontroller dan pemrosesan sinyal digital di ASPI. Di sini ada ringkasan perbedaan arsitektur von Neumann dan Harvard. Arsitektur von Neumann mirip dengan arsitektur Harvard, kecuali menggunakan bus tunggal untuk melakukan pengambilan instruksi dan transfer data, sehingga operasi harus dijadwalkan. Arsitektur Harvard di sisi lain menggunakan dua buah alamat memori yang terpisah untuk data dan instruksi, yang memungkinkan untuk memasukkan data ke kedua bus secara bersamaan. Namun, arsitektur yang kompleks hanya menambah biaya pengembangan unit control terhadap biaya pengembangan yang lebih rendah dari arsitektur von Neumann yang kurang kompleks, yang menggunakan satu cache tunggal. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard, dan perbedaan antara keduanya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dari apa yang telah saya jelaskan. Semoga video ini dapat membantu perkuliahan kita di jurusan ilmu komputer di Universitas Lampung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.